Larangan kikir dan bakil, karena harta hanya titipan Allah. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya melarang umat manusia bersikap kikir atau pelit. Sebaliknya, Rasulullah mengajarkan umat manusia untuk gemar bersedekah, membantu sesamanya yang sedang membutuhkan bantuan dan jangan menghitung-hitung sedekah atau pemberian. Kita mungkin pernah menyaksikan orang-orang kaya yang hidup berkecukupan, namun sangat pelit dan kikir terhadap sesama. Kadang mereka pemurah dengan hewan piaraan, namun dengan sesama manusia malah mereka pelit dan kikir. Tiada berguna kecukupan mereka yang sementara itu. Dan saat mereka wafat amat sedikit orang mendoakannya. Karena hati manusia dibuat Allah menjauh dari orang yang kikir, pelit dan bakil. Bahkan ada orang kaya yang saat kematiannya tak ada manusia yang mau mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Karena ketika dia masih hidup dia dikenal sebagai orang yang suka menumpuk harta, memamerkan kekayaannya namun sekaligus sangat kikir pada sesama manusia. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah perbuatan zalim. Sesungguhnya dia adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah kekikiran. Sesungguhnya ialah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian." Sifat kikir itu membawa mereka untuk saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Agama Islam mengajarkan manusia untuk tidak memiliki sifat kikir atau pelit dalam menginfakkan harta di jalan Allah. Sebab sifat kikir dapat membuat jauh dari Allah Ta'ala dan surga. Hal ini dijelaskan dalam tafsir surah Muhammad ayat 38. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu ini. Quran Surah Muhammad ayat 38. Dalam penjelasan tafsir, ayat ini menerangkan bahwa Allah memanggil mereka untuk menghilangkan sifat kikir. Mereka diminta menginfakkan harta mereka di jalan Allah, membantu karin kerabat yang sedang kesusahan dan membantu orang muslim yang sedang dalam kesulitan. Dijelaskan bahwa siapa yang kikir tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah, maka kekikiran mereka itu akan merugikan diri sendiri, karena kikir itu akan mengganggu hubungan dalam masyarakat dan akan menghapuskan pahala mereka, menjauhkan diri mereka dari Allah dan surga. Dan sifat kikir akan menyebabkannya mendapatkan akhir hidup yang buruk atau disebut juga su'ul khatimah.
Orang kaya yang kikir, pelit dan bakil adalah tanda dia memiliki kemunafikan dan keburukan akhlak. Walau kesehariannya nampak seperti orang yang rajin ibadah, namun ibadahnya itu tidak membawa dampak apapun padanya. Karena besarnya kecintaannya pada harta duniawi. Bila manusia berinfak, itu bukan untuk Allah, karena Allah tidak memerlukan harta mereka. Sebab Allah Maha Kaya, tidak memerlukan apapun. Infak itu justru untuk keuntungan mereka, karena Allah akan membalasnya berlipat ganda. Ditambah lagi dengan pahala yang balasannya adalah surga. Sebaliknya sifat pelit, kikir dan bakil akan menjerumuskan pelakunya dalam kehinaan dunia dan akhirat. Seorang ulama generasi terdahulu pernah mengatakan, "Jika engkau ingin melihat dirimu termasuk calon penghuni surga atau neraka, maka lihatlah dan nilailah dirimu sendiri apakah engkau termasuk seorang yang pelit, kikir dan bakil." Orang yang pelit, kikir dan bakil akan selalu dalam kegundahan hidup. Jiwanya merana walau hidupnya bertumpuk harta kemewahan. Karena kekayaan dan kecukupan harta itu malah membuatnya jauh dari Allah. Dan enggan membantu sesamanya, enggan membantu orang-orang yang meminta bantuan dan yang tidak meminta bantuan saat kesusahan. Kemudian Allah mengancam mereka dengan mengatakan bahwa jika mereka berpaling, yaitu tidak beriman dan tidak mau memenuhi perintahnya dengan berinfak karena kikir, maka Allah akan menghancurkan mereka. Kemudian mengganti mereka dengan kaum yang lain yang tidak seperti mereka, yaitu kaum yang mau berinfak, berjihad, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Orang-orang kikir dan bakil juga tidak disukai dalam pergaulan. Selain juga akan menerima siksaan hidup yang membuatnya menderita lahir batin. Seperti misalnya mendapatkan anak keturunan yang jauh dari kebaikan, suka menghamburkan harta untuk maksiat dan sangat enggan berinfak, berzakat apalagi membantu orang-orang yang sedang butuh bantuannya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahul musta'an. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat hina tercela.